Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Ya abna'i, kaifa halukum? Arju annakum bisihah wa bisa'adah. Taib. Qablahu hayya nabda liqa'ana hadzal yaum, liqa'ana hadzal sabah fi qiraati basmalah man. Bismillahirrahmanirrahim. Taib. Tasilani santik bilughatil Indonesia. Adik-adik yang saya banggakan, yang saya cintai, pada kesempatan kali ini, pada pertemuan kali ini, bersama-sama kita akan membahas tentang akhlak kepada lingkungan. Yang pertama perlu kamu ketahui adalah sebagai seorang kader Muhammadiyah adalah kalau dalam pedoman hidup ya Islam Muhammadiyah bahwa seorang yang bermuhammadiyah atau memutuskan menjadi Muhammadiyah dalam kesehariannya itu harus mendasarkan bahwa hidup itu harus berdasarkan tauhid. Tauhid itu berarti adalah hanya ada satu, ya, ada dua hal pokok. Yang pertama adalah ada Khalik, sang pencipta atau Tuhan, dan yang kedua adalah ada makhluk, yaitu ciptaan Tuhan. Makhluk ini bisa meliputi manusia dan juga bukan manusia. Jadi dalam kapasitas ini kita harus mempertahankan ya bahwa akhlak kepada Tuhan ya tidak ada perlu pertanyaan, kalian sudah paham. Tetapi adalah akhlak kepada sesama makhluk Allah. Dalam hal ini adalah lingkungan. Lingkungan adalah ciptaan Allah juga, itu bagian dari makhluk atau yang diciptakan oleh Allah. Apa yang menjadi perlakuan kita kepada lingkungan, itulah bagian penting. Nah, adik-adik semuanya, tolong perhatikan pada materi kita berikut ini tentang akhlak lingkungan. Adik-adik, ketika kita mengetahui tentang akhlak lingkungan, maka kita mengetahui bahwa kerusakan lingkungan yang saat ini terjadi atau environmental degradation itu memang nyata adanya. Paling mudah adalah kita dapat googling. Kamu dapat buka Google atau yang sejenisnya, kamu ketik tentang kerusakan lingkungan terkini. Sebagai contoh, coba kamu lihat ya, ketik kerusakan lingkungan yang sudah saya siapkan di sini, hanya tinggal klik, kita lihat bagaimanakah kerusakan lingkungan yang ada di negara kita atau di dunia saat ini. Ketika kita membuka Google tentang kerusakan lingkungan, coba dilihat, ternyata dalam waktu yang singkat telah diketahui sebab kerusakan lingkungan atau kerusakan fakta kerusakan lingkungan yang terjadi di dunia saat ini. Pengen tahu yang terbaru bagaimana kerusakan lingkungan yang ada, maka kamu lihat di sini kita bisa pilih waktunya, misalnya dalam seminggu ini, maka kita akan mengetahui ternyata juga ada banyak peristiwa yang terjadi di alam ini. Kita lihat, kita scroll ke bawah, ternyata semuanya adalah bicara tentang kerusakan lingkungan. Luar biasa sekali. Nah, lalu berikutnya, kita tahu bahwa saat ini sedang ada pandemik COVID-19. Menarik juga untuk mengetahui ada hubungan apakah antara COVID-19 dan lingkungan. Mari kita lihat.
dan lingkungan hidup. Ternyata ada fakta yang menarik bahwa terkait dengan COVID-19 dan lingkungan hidup, ada banyak hal positif yang kita dapat. Kalau mau lebih lanjut, kita bisa lihat, kita bisa ketikkan misalnya lingkungan sebelum dan sesudah COVID-19. Maka muncul juga terlalu banyak hal ternyata yang membahas atau sudah banyak yang membahas tentang dampak COVID sebelum adanya COVID dan sudah COVID terhadap lingkungan. Kita lihat videonya. Ya, dilihat di sini videonya. Mungkin kalau kamu menggunakan bahasa Indonesia memang sudah agak kesulitan mendapatkan informasi yang terbaru. Kita menggunakan sedikit berbahasa Inggris ya, yaitu environmental before and after lockdown. Oke. Kenapa Ustadz ambil lockdown? Ya, karena adanya COVID-19 ini memang pada awalnya setahun 2 tahun yang lalu kita lihat orang pada lockdown, tidak boleh bepergian, hanya di rumah, otomatis kendaraan berhenti, mulai dari pesawat, kemudian kapal mungkin masih ada sedikit ya, kereta, dan kita lihat apa yang terjadi. Ternyata, ini ambil contoh saja di sini, satu hal contoh, ternyata adanya lockdown itu memberikan hikmah bahwa suhu bumi atau lingkungan bumi itu semakin membaik. Kenapa membaik? Ya, tentu saja disebabkan aktivitas manusia yang menggunakan bahan bakar fosil berkurang secara drastis, sehingga udara pun menjadi lebih baik. Nah, itulah fakta atau dampak dari suatu penyakit, kita dapat mengambil hikmahnya. Adik-adik, lalu dari sini, dari apa yang saya sampaikan pembukaan di awal tadi, sebenarnya tujuan pembelajaran kita itu adalah dengan pembelajaran ini, saya berharap kamu adik-adik itu mampu memahami dan menjelaskan tentang pengertian lingkungan hidup. Kemudian mendeskripsikan fakta kerusakan lingkungan yang terjadi saat ini. Kemudian yang ketiga adalah menelaah dalil terkait akhlak kepada lingkungan. Jadi akhlak kepada lingkungan itu harus berdasarkan dalil, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Kemudian yang keempat, menyimpulkan sikap manusia kepada lingkungan. Dan yang kelima, membuat mapping atau peta konsep penyebab kerusakan lingkungan. Adik-adik semuanya, secara singkat, apa sih lingkungan hidup? Adik-adik juga bisa lihat di Google juga untuk memperkaya wawasan, bahwa lingkungan hidup adalah suatu tempat di mana terdapat organisme atau makhluk, ya, atau kepentingan organisme di dalamnya. Jadi suatu tempat di mana terdapat organisme makhluk atau makhluk hidup ya, dan mempunyai kepentingan di dalamnya, itu dinamakan lingkungan hidup. Kemudian kita mengetahui bahwa manusia itu adalah makhluk hidup. Manusia hidup di bumi, dan manusia itu tentu membutuhkan bumi itu menjadi baik. Karena kalau bumi itu baik, maka manusianya pun akan menjadi baik. Baik secara fisik maupun spiritual. Loh, kenapa spiritual kok masuk? Ya karena dengan lingkungan yang baik, maka mereka atau manusia akan mampu lebih bersyukur. Dan juga bumi akan semakin baik, berarti apa? Kualitas hidupnya juga akan semakin meningkat, manusia akan semakin sehat. Jadi lingkungan hidup itu adalah, mudahnya adalah tempat di mana manusia itu tinggal, tempat di mana makhluk hidup punya kepentingan di dalamnya. Nah, bagaimanakah
dalil terkait dengan lingkungan. Surat Al-Baqarah ayat 30 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Yang artinya kurang lebih begini. Jadi ada sebuah pertanyaan malaikat kepada Allah Tuhan ya, yaitu kenapa manusia dijadikan khalifah di bumi ini. Sedangkan manusia itu dikatakan adalah makhluk yang dapat merusak, menumpahkan darah. Nah, kemudian Allah menjawab bahwa sesungguhnya aku lebih mengetahui apa-apa yang kamu tidak ketahui. Nah, yang menarik adalah kata khalifah. Khalifah itu ibarat raja ya, khalifah atau orang yang mengatur. Jadi manusia itu pada prinsipnya dibebani untuk mengatur bumi ini agar baik untuk kepentingannya, bukan merusak. Tetapi sifat dasar manusia itu ternyata malaikat juga sudah tahu. Orang yang membuat kerusakan. Kemudian dalam surat Ar-Rum 41 juga Allah berfirman, Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allakum yarji'un. Telah nampak kerusakan di darat dan laut. Kenapa? Karena disebabkan tangan-tangan manusia. Ini yang menarik adik-adik semuanya, bahwa kerusakan di bumi ini, kerusakan di alam ini, ternyata sebagian besar itu adalah akibat atau ulah dari manusia. Bukan yang lain. Hewan tidak akan memberikan dampak kerusakan lingkungan, tetapi manusia itulah yang sebenarnya merusak lingkungan ini. Kemudian terkait dengan hadis ya, ada yang menarik. Ketika Al-Quran kemudian menjelaskan bagaimana rusaknya bumi ini karena tangan manusia, Rasulullah juga menjelaskan bahwa Rasulullah bersabda, "Ma min musliman yaghrisu ghursan." Tidaklah seseorang muslim menanam pohon atau menanam tanaman, au yazra'u zar'an ya. Fayakulu minhu thair, lalu tanaman tersebut dimakan oleh burung, au insan atau manusia, au bahimatun atau hewan ternak, ila kana lau bi sadaqah. Melainkan jika manusia itu mengikhlaskan, tentu akan malah berdampak bernilai sedekah pada dirinya. Maksudnya apa? Begini, misalnya adik-adik kita nanam pohon, di contoh sederhana, nanam pohon atau tanaman. Kemudian tanaman itu berbuah. Kemudian ada bahkan manusia mengambil buahnya karena buahnya buah yang enak ya. Dia makan karena dia kelaparan, bukan berniat hanya sekedar sedikit ya, nggak banyak banget. Kalau kita ikhlas, alah dia cuma ngambil misalnya mangga 1-2 padahal masih banyak mangga yang lain, buah mangga itu. Maka kalau kita mengikhlaskan, maka itu bernilai sedekah karena kita memberikan makan pada orang yang kelaparan. Kemudian kalau tanam tanaman yang lain, kemudian tanaman itu dimakan oleh kambing tetangga, tentunya yang seadanya ya aslinya tidak banyak juga, dan kita mengikhlaskan, maka itu juga bernilai sedekah. Sedekah itu berarti kebaikan, dan kebaikan itu Allah akan membalasnya dengan berlipat. Nah, kita kembali ke mana khalifah. Khalifah itu tugas utama adalah menjaga. Berarti apa? Menjaga bumi ini agar tetap layak untuk ditempati. Biar bumi ini tetap nyaman untuk kita tinggali. Sehingga ketika kita nyaman di suatu tempat, ketika kita merasa aman, tentram di suatu tempat, maka kita akan betah. Tentu saja hidup kita pun akan semakin sehat, akan semakin baik karena pikiran kita itu semakin bagus. Nah,
Nabi sendiri, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, innama bu'itsu liutamima makarimal akhlak, bahwa aku diutus itu untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Sehingga ketika Nabi diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia, maka ketika dulu orang itu abai terhadap akhlak yang mulia, maka Rasulullah SAW diutus oleh Allah agar yang tadinya berkurang diperbaiki. Nah, begitu juga kita juga terhadap lingkungan itu adalah bagaimana kita itu menyempurnakan akhlak yang baik kepada lingkungan. Oke. Karena apa ada kaitannya? Karena lingkungan yang baik itu berarti dapat dikatakan menjaga jiwa. Menjaga jiwa itu bukan sekedar kita itu selamat dari pembunuhan, tetapi bagaimana menjaga jiwa itu adalah kita bisa hidup dengan cara maksimal, dengan cara yang baik. Bukan sekedar hidup, tapi hidupnya adalah hidup yang baik, hidup yang berkualitas, hidup yang sehat. Itu aja contoh sederhananya. Nah, ada dari semuanya. Kemudian kita lihat bagaimana sih sebenarnya fakta tentang muslim, seorang muslim dan lingkungannya. Ya, kita adalah muslim, ya. Saya, kamu, dan orang lain yang kita kenal itu banyak adalah seorang muslim. Seorang muslim itu tugasnya adalah memperbaiki islah. Jadi tugas kita adalah memperbaiki apa yang belum baik, memperbaiki apa yang buruk. Jika sulit menjadi muslim yang memperbaiki, setidaknya kita itu menjadi muslim yang tidak turut serta merusak. Merusak apa? Merusak lingkungan kita. Dengan cara apa? Dengan banyak sikap atau hal-hal yang ternyata itu sebenarnya sikap itu adalah merusak lingkungan. Misalnya, yang cukup lama adalah kita terus memperbaiki alam ini, dampak hasilnya lama baru kita tahu adalah menanam pohon. Nanam pohon butuh berapa waktu lama untuk tumbuh, kemudian bisa menghasilkan oksigen yang baik, itu butuh waktu yang lama. Tetapi pada saat yang sama ternyata merusak manusia juga luar biasa dahsyat, cepat sekali. Kita ambil contoh sampah plastik. Saya pun mungkin termasuk untuk introspeksi saya, ternyata sampah plastik ini sangat mudah kita ambil, ya apa kita jadikan pegangan ya udah untuk dibuang sampah. Bahkan ketika di bulan puasa itu Ramadan seharusnya orang bisa apa itu memberikan dampak yang baik kepada lingkungan, tapi ternyata alasan Ramadan itu kemudian banyak membuat orang itu abai terhadap lingkungan. Karena apa? Karena tidak mau memikirkan lebih lanjut tentang dampaknya. Contohnya, ketika yang paling keras Ustadz mengatakan itu adalah agak aneh ketika seorang muslim itu ketika apa ya, mengambil styrofoam, tahu itu bungkus makanan dari styrofoam yang kelihatan lux mewah itu dipakai untuk buka bersama. Itu mudah ditemukan dan orang senang karena itu apa? Karena itu terlihat mewah bagus. Tetapi adik-adik bisa googling ya, bisa cari di Google di internet. Berapa lama sih styrofoam yang dibuat atau dipakai manusia itu ketika dibuang bisa terurai oleh tanah? Ternyata luar biasa banyak. Nah, karena itulah pada kesempatan kali ini Ustadz akan langsung saja yang memberikan sedikit tugas bagi kamu ya, yaitu membuat mind mapping tentang lingkungan. Ya, membuat ranking tentang lingkungan dan kerusakannya. Silakan Google ya. Kemudian setelah itu tentukan kapan kalian bisa menyelesaikan. Saya mungkin kasih waktu mungkin 2 minggu ya maksimal dari sini, dari hari ini. Kemudian setelah selesai buat mapping, maka kita akan bersama-sama mendiskusikannya. Kemudian setelah itu, setelah diskusi ada perbaikan, silakan kamu perbaiki. Lalu kita ada
presentasi hasil karya yang telah kamu buat. Itu harapan saya terkait dengan akhlak kepada lingkungan ya. Jadi ini dari saya. Terima kasih. Sekali lagi tugasnya adalah membuat mind mapping tentang kerusakan lingkungan, dampak kerusakan lingkungan itu terhadap manusia. Mudah-mudahan acara singkat ini bermanfaat. Hayya nahtatim liqa'ana hadzal yaum bi qiraati hamdalah man. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke. Kita bertemu kembali pertemuan yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.